Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Raudatul Jannah dan teman saya Nur Hikmah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kurafat, tahayul, perbuatan dosa, fasik dan tawasul. Ya, selanjutnya adalah pengertian kurafat. Nah, kurafat berasal dari kata karaf yang berarti merusak akal karena tua, dan juga kurafat ini artinya omongan dusta dipermanis atau dusta yang menakjubkan. Nah, secara istilah kurafat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Nah, pengertian khurafat ini adalah yang mana suatu keyakinan yang dipermanis ya. Seperti itu ya, yang dusta bisa juga disebut bisa, tetapi dalam ajaran pandangan Islam itu tidak dibenarkan. Nah, seperti itu. Nah, dilihat dari pengertian khurafat tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya khurafat adalah semua berita atau informasi yang mengandung kedustaan dan kebohongan. Nah, atau cerita yang merupakan rekaan atau hayalan, ajaran, pantangan, adat istiadat, ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Nah, dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surah Yusuf ayat 69, yang artinya, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah dia tidak akan beruntung. Nah, di sini saya hanya satu yang saya tuliskan dari surah Yusuf saja, tetapi Allah juga berfirman dalam surah Asy-Syaff, yaitu ayat dan dalam surah Asyura tentang kurafat ini. Ya, di sini ada bentuk-bentuk kurafat. Menurut Darwani Hadikusumo dalam buku beliau yang berjudul Al-Sunnah wal Jamaah Bid'ah dan Kurafat, di sana ada beberapa menjelaskan seperti contohnya mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah masuk surga. Nah, di sini termasuk juga bentuk dalam kurafat. Nah, yang kedua adalah memakai ayat-ayat Al-Qur'an untuk azimat azimat dan tulak bala dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh dari kurafat. Nah, contohnya itu sering terjadi pada kita, yaitu seperti mencegah bencana dengan ritual tulak bala. Nah, di sini seperti ritualnya itu seperti sesajian itu. Nah, ini kadang untuk bertakarut dengan jin, bahwasanya mereka itu percaya bahwasanya jin tersebut bisa menjaga alam dunia ini. Jin tersebut bisa juga untuk menghalangi bencana alam seperti itu. Nah, bahwasanya di mencegah bencana dengan ritual tulak bala ini merupakan syirik yang paling berat, bahkan tidak dilakukan oleh musyrik. Yang kedua adalah musibah karena mendahului kakaknya. Nah, ini terjadi dalam adat istiadat kita, bahwasanya ketika kakak lebih duluan adik menikah daripada kakak itu, maka si adik tersebut harus melakukan ritual pelangkahan. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kokok ayam di tengah malam. Nah, ini ketika ada orang mendengar kokok ayam di tengah malam, maka orang-orang tersebut percaya bahwasanya itu ada isyarat bahwasanya ada wanita yang sedang hamil di luar nikah. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mendorong terjadinya khurafat. Nah, di sini ada 3 faktor yang mendorong terjadinya khurafat. Yang pertama adalah mudah percaya kepada benda-benda. Nah, ini sering terjadi kepada kita. Kita itu mudah sekali percaya kepada benda-benda. Yang kedua adalah pangkalnya ilmu agama. Nah, kurangnya ilmu agama ini adalah juga bisa
pendorongnya terjadinya si kurafat tersebut. Nah, yang ketiga adalah terpengaruh dengan kelebihan seseorang atau sesuatu benda. Nah, seharusnya ya kita intinya itu adalah pendorongnya itu kita itu jangan terpengaruh terhadap benda-benda kelebihan seseorang atau sesuatu benda tersebut. Kemudian tahayul. Tahayul berasal dari kata bahasa Arab al-tahayyul yang bermakna reka-rekaan, persangkaan, dan khayal. Nah, sedangkan menurut istilah, tahayul itu adalah kepercayaan terhadap perkara gaib, yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam, baik Al-Quran maupun hadis. Nah, tahayul ini intinya dari tahayul ini adalah tidak sesuatu itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, maka dari pengertian tahayul di sini bisa menyebabkan seseorang itu menyembah selain Allah, seperti banyak kita temui orang-orang yang menyembah seperti pohon, batu, dan benda-benda keramat lainnya. Nah, dengan semua ini mereka beralasan bahwasanya mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Tetapi Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar bahwasanya yang berarti inginlah hanya kepada kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Maksudnya hanya Allah lah yang agama yang bersih dan dari syirik, dari perbuatan syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Quran surah Az-Zumar ayat 3. Ya, macam-macam tahayul. Nah, di sini ada dua macam-macam tahayul, yaitu seperti kekuatan ingatan yang terbentuk berdasarkan gambar indrawi dengan segala jenisnya. Yang kedua adalah kekuatan ingatan lainnya yang disandarkan pada gambar indrawi, kemudian satu dari unsur menjadi gambar yang baru. Nah, dari gambar baru ini terciptalah sebuah hayalan atau yang bisa itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di sini ada beberapa contoh dari tahayul. Nah, contohnya seperti yang kita sebenarnya sih sering kita dengar dalam lingkungan kita. Yang pertama ada ketika wanita hamil itu tidak ketika wanita hamil itu ketika menginginkan sesuatu, jika tidak dipenuhi maka anaknya itu akan meneteskan air liur ketika sudah besar nanti. Nah, itu termasuk juga seperti tahayul seperti itu kan. Nah, yang kedua adalah wanita hamil tidak boleh melukai atau menyakiti hewan kelak anaknya bisa terlahir cacat. Nah, yang ketiga bayi yang lahir bersama selaput ketuban, mereka dengan bayi bungkus akan menjadi anak yang pintar serta punya banyak kelebihan. Yang keempat, mengubur ari-ari di dekat rumah agar kelak anaknya tersebut akan ingat selalu dengan keluarganya. Yang kelima, wanita hamil harus selalu membawa gunting agar sebagai penolak bala. Nah, dari contoh-contoh tersebut, ini adalah contoh dari tahayul. Ya, di sini ada bahaya kurafat dan tahayul. Nah, di mana di sini ada 3 bahaya dari kurafat dan tahayul. Yang pertama adalah manusia tersendera. Maksudnya ini tersendera ini adalah terikat oleh sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Nah, yang kedua adalah manusia berada di bawah ikatan atau pengaruh sesama makhluk yang merendahkan kedudukannya. Seperti itu. Yang ketiga adalah membodohkan, menistakan dan kecenderungan menempuh jalan pintas dan menumbuhkan sikap pesimis, fatalistik, primitif, oportunis, grow, dan egois. Nah, tersebut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hikmah.